Kita bertemu lagi pada hari ini dengan materi trigonometri. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali ya yang dapat kita selesaikan dengan materi ini. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan pada saat kalian bermain di taman atau di halaman sekolah, misalkan kalian di hadapan kalian atau di samping kalian ada tiang bendera. Ya, kalau di sini saya gambarkan dengan sebuah menara. Kalian penasaran ingin mengetahui jarak antara posisi kalian dengan puncak menara misalkan, atau puncak tiang bendera, atau entah tiang apapun yang ada di sekitar kalian. Itu bisa kita hitung dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Ya, tapi ada syaratnya. Jadi sisi-sisi yang lain harus diketahui terlebih dahulu, dan kalian juga harus tahu sudutnya ya. Misalkan di sini kalian tahu ya jarak menara dengan kalian, antara menara dengan kalian itu misalkan 100 meter lah, misalkan 100 meter. Lalu kalian juga tahu tinggi menara. Tinggi menaranya ya kira-kira 50 meter, 20 meter. Nah, dari situ kalian bisa mengukur, oh kira-kira jarak tempat saya, posisi saya dengan puncak menara itu berapa, itu bisa diukur, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu ya contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teorema Pythagoras itu seperti apa? Nah, untuk teorema Pythagoras sebenarnya sudah kita pelajari pada waktu SD, SMP. Kita sering menggunakan teorema Pythagoras ya. Ingat ya, teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Oke, nah ini teorema Pythagoras. Misalkan saya punya segitiga ABC ya, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B. Ya. Jika kita ingin mengetahui C atau sisi miringnya, nah ini dapat diukur dengan cara seperti ini ya. CB atau yang kita simbolkan sini dengan A kuadrat. Ini adalah sisi depan ya, sisi depan sudut lancip, sudutnya di A ya. Yang kita gunakan bukan sudutnya siku-siku, tapi sudut lancip ya. Lancipnya di mana? Di A. Berarti sisi depan ya, sisi depan kita mencari sisi miring, yaitu dengan menggunakan sisi depan dan sisi samping. Nah, B ini sisi samping, sampingnya sudut lancip tadi. Tuh. Ya. A-nya ini sudut depan. Nah, perhatikan. Jika kita mencari sisi miringnya, maka kita menggunakan A kuadrat atau CB ya. Sisi CB di sini kita simbolkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C nanti adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika kita ingin mencari A, kebalikannya, kita mengurangkan sisi miring ya, sisi miringnya C ya, C kuadrat dikurangi sisi sampingnya tadi B kuadrat. Ini sudah dipelajari di SD atau di SMP. B juga demikian, kita tetap menggunakan sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan ya, depan sudutnya ini tadi. Udah, teorema Pythagoras saya kira tidak ada masalah. Ini sudah dipelajari di SD dan juga di SMP juga sudah kita pelajari. Nah, maka sekarang kita akan mencari hubungannya dengan trigonometri apa. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini ya.
dalam trigonometri kita mengenal sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan ya. Di SMP juga sudah ini. Kita ulas lagi, kita perdalam lagi. Jadi sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangan, kosek itu kosekan, di sini ya, sek itu sekan, dan kotan itu kotangan. Nah, kita hubungkan. Jadi kita hubungkan dengan teorema Pythagoras gitu ya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Sin A sama dengan CB dibagi AC. Wah, CB dibagi AC. Kita lihat. Oh, ternyata sin ini bentar. Dia punya pengertian kalau sin itu berarti depan ya, depan sudutnya di sini ya, di A ya. Sudutnya di A. Sudutnya misalkan berarti sisi depan ya, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ini ya, sisi depannya sudut ya, depannya sudut adalah CB ya, CB, terus dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah AC ya. Itu untuk sin. Nah, sekarang untuk cos. Cos bagaimana? Oh, cos itu ternyata sisi samping dibagi sisi miring. Nah, berarti sisi samping yang mana? Kalau CB tadi sisi depannya sudut ini, berarti kalau sisi sampingnya yang mana? Berarti yang AB ini ya. AB ini adalah sisi samping. Saya tulis di sini ya. Sisi samping. Ini adalah sisi depan. Kalau ini dari A sampai C ini, sisi ini adalah sisi miring. Nah, berarti untuk cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sekarang untuk tangan bagaimana? Untuk tangan adalah sisi depan ya, sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Nah, itu ya. Kalau saya itu biasanya kalau sin itu saya namai sendiri. Jadi untuk mempermudah, sin itu kan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau saya istilahkan sindemi gitu ya. Sindemi, sisi depan miring, sisi depan dibagi miring. Kalau cos itu kosami, cos samping dibagi miring. Kalau tan itu tandesam gitu ya kalau saya ya. Tan berarti depan dibagi samping itu. Untuk kosek ini adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau tadi di sini tadi sinnya adalah CB per AC, kalau ini kita balik, berarti CB per AC tadi sisi depan dibagi sisi samping ya. Kalau untuk kosek itu kebalikan dari sin, berarti sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nah, berarti bagaimana? Berarti CB ya, kita tulis di sini CB, AC kita bagi dengan CB, atau dalam istilah matematik